Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah sepatu yang cukup fenomenal, sepatu yang cukup kontroversial, di mana sepatu ini sebenarnya sebulan lalu sudah saya posting di feed Instagram dan dengan terpaksa harus saya take down karena memang waktu itu belum jadwal launching. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membongkar langsung saja. Ini ada sebuah box warna putih. Kita lihat sepatu seri apa, supaya tidak penasaran langsung aja. Oke, langsung kita buka. Ini adalah tempatnya, tas untuk tempat sepatu. Oke, supaya tidak mengganggu saya taruh di bawah saja. Yang berikutnya kita buka. Wuhu, ini adalah Nike Air Zoom Alphafly Next Percent. Jadi perlu teman-teman ketahui semua, ini adalah Olympic Color atau lebih dikenal dengan sebutan Sweet Watermelon Colorway. Sebenarnya awal tahun ini sudah keluar dengan seri yang sama, hanya dengan warna yang berbeda, yaitu warna Black Electric Green. Oke, agar tidak penasaran langsung aja saya keluarkan semuanya. Oke, dalamnya saya keluarkan. Ini sepatunya, ini yang sebelah kiri. Boxnya kita singkirkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah timbangan agar tidak penasaran berapa sih beratnya sepatu ini. Oke, langsung aja kita timbang. Yang pertama bagian kanan. Nah, bagian kanan ini angka timbangan menunjukkan 234 gram. Untuk yang sebelah kiri 233 gram. Wow, terpaut 1 gram. Supaya tidak penasaran, saya sudah menyiapkan dua pasang sepatu, di mana sepatu tersebut adalah evolusi sebelum Alphafly Next Percent. Yang pertama adalah Zoom Vaporfly Next Percent, disusul Zoom Vaporfly 4%. Oke, supaya tidak penasaran, saya juga akan menimbang sepatu ini. Oke, timbangan menunjukkan angka 207 gram untuk yang Vaporfly Next Percent. Sedangkan untuk Vaporfly 4% ini, angka timbangan menunjukkan 205 gram. Jadi antara Vaporfly 4%, Vaporfly Next Percent, dan ternyata teman-teman untuk Alphafly ini perbedaan beratnya cukup signifikan, yaitu sekitar 30 gram dibandingkan dengan sepatu-sepatu evolusi sebelumnya Next Percent maupun 4%. Jadi yang buat saya penasaran, kenapa sih sepatu ini jauh lebih berat dibanding sepatu-sepatu sebelumnya? Oke, kita lihat lebih detail aja. Bagian atas atau uppernya kita bisa lihat ini adalah bahan dari atom knit. Atom knit ini adalah evolusi terbaru dari bahan Flyknit. Nah, bisa kita lihat Vaporfly 4% ini untuk bahan uppernya ini full dari Flyknit. Sedangkan untuk yang Alphafly ini dia udah berevolusi menjadi atom knit. Talinya juga sudah memakai bahan atom knit, sangat berbeda dengan sepatu-sepatu seri sebelumnya. Ini bisa kita lihat. Yang berikutnya adalah untuk swoosh ya, nggak ada perbedaan dengan yang seri sebelumnya, di mana swooshnya tetap terlihat besar gitu kan, dengan warna ini orange menuju ke ungu untuk bagian luarnya, dan bagian dalamnya ada hijau menuju ke biru. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri ternyata tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara Alphafly maupun juga Vaporfly Next Percent. Jadi sama-sama ada bantalan untuk melindungi tumit, sehingga saat berlari dalam kecepatan tinggi, tumit tetap dalam keadaan aman. Yang berikutnya adalah di bagian midsole. Oke, bagian midsole ini masih bisa kita lihat masih menggunakan bahan Zoom X, di mana seri sebelumnya juga menggunakan bahan yang sama, dan bisa kita lihat juga di Vaporfly 4% juga menggunakan Zoom X. Nah, yang menarik di bagian Zoom X ini ukurannya yaitu 39,5 mm sampai dengan 45 mm. Jadi memang sepatu ini kelihatan lebih tinggi ya. Berbeda dengan sepatu Vaporfly Next Percent ini, di mana perbedaan tinggi dari Zoom X ini adalah 8 mm. Jadi memang sepatu ini terlihat lebih tinggi dibandingkan sepatu yang ini. Bisa kita lihat perbedaannya. Mungkin ini lebih jelas. Kemudian kita melihat lagi untuk ke bagian depan ya. Bagian depan ini
adalah bagian yang terunik saya bilang ya. Kenapa? Jadi bisa kita lihat nih. Ini carbon plate-nya kelihatan dari luar, jadi bisa kita tok juga nih. Kalau untuk yang seri sebelumnya, karbonnya sama sekali tidak kelihatan. Jadi ada beberapa akun YouTube yang harus sampai memotong atau membelah sepatu ini untuk melihat bagian dari carbon plate itu. Carbon plate-nya ini udah kelihatan. Carbon plate-nya ini disebut fly plate. Nah, yang tidak kalah menarik, ini ada dua responsive airport namanya ya. Nah, bisa kita lihat. Di sisi luar ini berwarna oranye agak merah-merahan. Kemudian yang sisi bagian dalam ini hijau agak kebiru-biruan. Jadi mungkin ini menyesuaikan dengan letak swash ya. Jadi menurut saya 30 gram itu mungkin perbedaan berat karena memang ditambahin dari dua airport ini. Nah, kebayangkan dua airport ini digabungkan menjadi satu dengan carbon plate ini. Jadi cara kerjanya sehingga sepatu ini memberikan dorongan yang lebih untuk penggunanya untuk tetap berlari ke depan. Nike sendiri mengumumkan sepatu Alphafly Next% ini sudah launching di pasaran per tanggal 2 Juli, bandrol dengan harga $250. Nah, $250 itu setara dengan 3,6 juta rupiah. Wow, cukup tinggi juga ya. Dan saya pastikan untuk sepatu tipe ini tidak akan ada di Nike Store Indonesia. Jadi memang cukup sulit untuk bisa mendapatkan sepasang sepatu ini. Bahkan ada teman saya, dia just tip dan bisa mendatangkan sepatu ini ke Indonesia dengan harga 2 kali lipat. Wow, harga yang cukup fantastis ya. Dan yang nggak kalah menarik adalah di Indonesia banyak banget yang jualan secara online ataupun juga menggunakan 3 tipe sepatu ini yang saya bilang tidak original atau saya bilang KW. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi sih sah-sah saja ya kalau ada seorang pelari menggunakan sepatu dari 3 tipe ini yang tidak original atau KW, karena memang kalau dilihat dari budgetnya sendiri itu low banget atau low budget. Saya akan cek ya harga Nike Air Zoom Alphafly Next%. Wow, di bawah 1 juta, bahkan ada yang menyentuh angka 500.000. Bisa kebayangkan, low budget banget, low budget asli. Dan barang-barang KW ini mudah banget didapatkan, kayak di kacang sih. Tapi kalau menurut saya, sepatu yang KW itu tidak recommended atau tidak saya rekomendasiin untuk mengejar personal best atau juga performa. Karena apa? Udah pasti dengan yang low budget, teknologinya sangat berbeda dengan barang yang original atau yang asli, gitu ya. Jadi kalau hanya untuk sekedar buat gaya-gayaan, buat nongkrong-nongkrong itu oke lah. Tapi kalau untuk performa tidak saya sarankan. Nah, jadi pusing kan mau beli yang original atau KW? Saya sendiri juga pusing. Ini Zoom Alphafly, ini Vaporfly Next%, ini Vaporfly 5%. Oke. Nah, kesimpulannya adalah sepatu-sepatu ini bukanlah hal yang utama dalam mengejar performa ataupun juga prestasi. Yang lebih utama adalah giat dalam berlatih dan semangat pantang menyerah. Saya Agus Prayogo, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat!